Marhaban ya Ramadan. Ayo ke Bistro Indonesia, berbuka bersama bareng keluarga. Nikmati berbuka puasa bersama kami di Bistro Indonesia. Bistro Indonesia memiliki resto yang luas, bersih, dan nyaman. Ada live musik setiap hari selama Ramadan. Nikmati juga pondok resto bertema outdoor. Juga banyak spot berfoto yang menarik. Dilengkapi juga area resto rumput sintetis bertema outdoor. Tersedia juga ruangan full AC untuk 20-70 orang. Nikmati bermacam wahana permainan sambil menunggu berbuka puasa tiba. Bermain sepeda listrik, juga playground gratis. Ada permainan mandi bola untuk buah hati Anda. Wisata berkuda, Bistro Indonesia. Ayo ke Bistro Indonesia bareng keluarga untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi wattabi'in. Saudara-saudara, sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada, kembali kita bertemu dalam Kultum Ramadan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, sahabat dakwah Muhammadiyah rahimakumullah. Siapapun kita, apapun jabatan dan kedudukan kita, dimanapun kita berada, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, pasti kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya masalah. Secara sederhana, orang memaknai masalah itu adalah sesuatu yang terjadi ketika adanya ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Intinya setiap sesuatu yang tidak diinginkan keberadaannya adalah masalah dalam kehidupan kita. Namun kalau kita mau merenung sejenak, sebenarnya masalah demi masalah dalam kehidupan kita itu, masalahnya bukan berada pada masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu. Karena sesungguhnya menurut Al-Quran, hidup ini sesungguhnya adalah tahapan-tahapan dalam menghadapi masalah itu, di mana setiap kali kita selesai dalam satu masalah, Allah ingatkan kita bahwa kita pasti akan dihadapkan dengan masalah-masalah lain yang harus kita hadapi. Sebagaimana firman-Nya, "Fa'idza faragta fansab." Apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, maka siap-siap, karena masalah akan mendatangimu lagi. Dapat dipastikan kalau ada orang yang menyatakan bahwa dalam kehidupan ini dia tidak punya masalah, adalah orang yang tidak pernah merasakan kebahagiaan. Karena bukankah sejatinya kebahagiaan itu kita rasakan setiap kali kita dapat menyelesaikan masalah. Itu artinya ketika masalah dihadapkan pada kita, sesungguhnya kita sedang akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita, tapi jauh lebih penting sebenarnya adalah memahami masalah yang sedang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan memahami hakikat dari masalah itu, kita akan menjadikan setiap masalah yang datang bukan menjadi penghambat kita untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi sebaliknya akan membuat kita semakin bahagia, karena kita akan memperolehnya setelah kita menyelesaikan masalah itu. Tentang hakikat masalah ini disebut Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berfirman, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut, kelaparan, kekurangan, wa naqsim minal amwal, kehilangan, atau kehilangan harta,
wal ampus, kematian, was samarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Ayat ini menjelaskan bahwa musibah atau masalah itu sesungguhnya adalah sebuah kepastian. Karena Allah menyatakan walanabluwannakum bisyai'im, kami pasti akan menguji kamu dengan sesuatu. Kata lam takkid dalam ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya masalah atau musibah itu adalah sebuah kepastian yang pasti akan dihadapkan kepada. Dan yang kedua, masalah dalam hidup ini bisa bermacam ragam. Itu digambarkan dalam ayat, bisa berupa sesuatu yang membuat kamu takut, kelaparan, kehilangan harta, ya, wa naqsi minal amwal, baik harta yang dipakai atau harta yang diambil orang. Dan masalah yang paling besar, yaitu musibah yang besar, adalah kematian, yang tidak ada orang yang suka pada kematian itu. Dan kekurangan buah-buahan, artinya kekurangan gizi dan sebagainya. Tapi ingat, Allah kemudian menjelaskan bahwa hakikat dari masalah itu sesungguhnya adalah ketika Allah ingin memberikan kebahagiaan. Karena di ujung ayat disitu disebutkan bahwa salah satu dari hakikat masalah-masalah itu adalah agar kamu berbahagia dengan cara menghadapinya sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu berada pada kesabaran dalam menyikapi masalah itu. Di mana sabar tentu harus dimaknai tidak hanya berdiam diri, tapi melakukan upaya-upaya yang aktif untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, saudara-saudaraku sahabat dakwah sekalian, bahwa hakikat masalah dalam Al-Quran adalah bahwa masalah itu adalah sebuah kepastian yang pasti akan dihadapkan kepada siapapun, sehingga kita harus bersiap-siap menghadapinya dan tidak perlu gundah gulana ketika itu sampai kepada kita. Dan yang kedua, masalah itu bermacam ragam yang disebut dalam ayat tadi, baik itu berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan, kematian, dan sebagainya. Tetapi di ujung ayat Allah menyatakan, sungguh masalah yang Allah berikan itu sesungguhnya adalah jalan atau pintu bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan ketika kita bisa menghadapi masalah-masalah itu dengan sikap yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berada pada kesabaran. Maka mintalah kepada Allah agar kita senantiasa diberi kesabaran, kekuatan untuk sabar dalam menghadapi berbagai masalah musibah yang pasti menimpa kita, yang karenanya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.